Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi terkait model-model dalam analisis kebijakan publik. Adapun anggota kelompok kami, yakni Alvina Duyarti, saya sendiri yakni Reski Amalia, Diva Sofiana Yusri, Intan Syafitri, Amelia Gloria Saulauda, Natasha Sri Murti, Muhammad Izul Ramadan, Muhammad Buki Reza, Muhammad Faisal Syaputra, dan Muhammad Al-Habsyi. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Habsyi. Di sini saya akan memaparkan apa itu model kebijakan. Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika yang dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah, melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan model analisis kebijakan menurut Thomas Dye, di mana Thomas Dye membagi analisis kebijakan berdasarkan dua sudut pandang atau perspektif, yaitu perspektif proses atau sudut proses dan sudut hasil dan akibat. Kedua sudut pandang ini merupakan hal yang fundamental dalam kebijakan publik, di mana sudut proses diartikan sebagai upaya untuk menggambarkan bagaimana satu kebijakan publik dibuat, sehingga turunan-turunan model dari sudut proses ini bisa kita lihat seperti model institusional, model elitis, model kelompok, dan model sistem, yang dimana model-model tersebut merupakan rincian dari bagaimana suatu kebijakan itu dibuat. Kemudian yang kedua itu sudut hasil dan akibat. Sudut hasil dan akibat ini memiliki korelasi yang erat dengan sudut proses, karena pada perspektif ini ditunjukkan cara-cara untuk meningkatkan kualitas isi hasil dari suatu kebijakan publik, atau dengan kata lain, meningkatkan kualitas dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karenanya bisa kita lihat bahwa turunan dari sudut hasil dan akibat ini seperti model rasional dan inkremental, yang dimana misalnya saja model inkremental itu merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan yang telah ada, kebijakan-kebijakan yang telah diciptakan untuk agar lebih dioptimalkan lagi fungsi dan esensi dari kebijakan tersebut. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Muhammad Buki Reza akan menjelaskan fungsi model kebijakan. Nah, yang pertama ialah model-model kebijakan ini berfungsi untuk membantu analis untuk memperoleh pemahaman tentang peroperasian sistem alamiah ataupun sistem kebijakan buatan manusia. Model kebijakan ini dapat membantu analis dalam menjelaskan sistem kebijakan apa dan bagaimana sistem tersebut beroperasi. Nah, yang kedua ialah membantu analis dalam menjelaskan permasalahan. Dan yang ketiga ialah memperjelas hubungan antar elemen tersebut. Nah, mengapa model-model ini berfungsi demikian? Karena model-model kebijakan ini memilah-memilah elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan, sehingga dapat membantu analis dalam menjelaskan suatu permasalahan dan juga memperjelas hubungan antar elemen-elemen tersebut. Nah, karena model kebijakan ini dapat memilah-memilah elemen yang relevan dan juga memperjelas hubungan antar elemen, sehingga kita ke nomor 4, maka model kebijakan ini dapat membantu analis dalam merumuskan kesimpulan dan juga hipotesis mengenai hakikat hubungan antar elemen. Nah, yang kelima ialah model ini digunakan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam upaya membandingkan fenomena administrasi publik. Nah, fungsi kelima ini masih berkaitan dengan fungsi keenam, yaitu model digunakan sebagai hasil dari upaya membandingkan. Nah, permisalan dari model kelima dan keenam ini ialah misalnya ketika kita menggunakan model-model implementasi kebijakan untuk membandingkan suatu program yang kebijakannya sama namun di lokasi yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan analisis perbandingan, yaitu kita membandingkan kebijakan OTOP atau One Tambang One Product yang dimiliki oleh Thailand yang dapat dibandingkan dengan kebijakan One Village One Product yang dimiliki oleh Jepang. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator ataupun ke pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pluralis. Menurut model ini, interaksi kelompok merupakan titik pusat politik karena kelompok dianggap sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan politik adalah wadah perjuangan untuk kelompok berjuang dalam memenangi kebijakan publik. Model ini memiliki kelebihan, yaitu kebijakan yang dikeluarkan atau yang diambil harus didasarkan oleh kepentingan kelompok, bukan didasarkan oleh kepentingan pribadi. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu apabila kebijakan yang dibuat tidak didasarkan oleh kepentingan kelompok, maka kebijakan tersebut akan lemah dalam implementasinya. Adapun beberapa peranan pemerintah menurut model pluralis. Yang pertama, menggunakan kekuasaannya untuk keputusan bersama dengan individu-individu lainnya, agar kebijakan publik bisa memfasilitasi lebih banyak kalangan. Yang kedua, dalam pengambilan kebijakan, pemerintah melakukan hubungan dengan subsistem-subsistem di bawahnya, agar sesuai dengan sistem demokrasi. Dan yang ketiga, tidak melakukan hubungan antar elit politik dalam pengambilan kebijakan publik. Demikian pembahasan tentang model pluralis. Terima kasih. Model dalam analisis kebijakan publik selanjutnya yaitu model elitis. Model ini hanya dipandang sebagai preferensi dan nilai dari para penguasa politik. Hal ini terjadi karena masyarakat bersifat apatis terhadap kebijakan yang dibuat oleh para aktor kebijakan. Selain itu, tidak adanya informasi mengenai kebijakan juga menyebabkan masyarakat menjadi apatis. Jalan keluarnya adalah kelompok penguasa mempertajam pendapat umum. Kelebihan model ini yaitu proses perumusan kebijakannya tidak menyita waktu yang lama. Sedangkan kelemahan dari model ini, proses kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang berdasarkan keinginan elit kelompok tersebut. Dalam proses pembuatan kebijakan, model ini tidak memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk memberikan sebuah opini seperti yang seharusnya. Contohnya adalah kebijakan BLT yang bersifat trial and error, di mana uang seharusnya diterima full oleh masyarakat, justru dipotong sana-sini oleh berbagai oknum. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana model sistem. Jadi, model sistem didasarkan pada sebuah konsep-konsep kekuatan lingkungan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, geografis, dan sebagainya. Kebijakan publik dalam model sistem ini merupakan sebuah keluaran dari suatu sistem, di mana hal ini terjadi karena kebijakan merupakan sebuah respon terhadap sistem politik dan terhadap lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi dalam model ini ada keinginan untuk menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan publik sebagai keluaran atau output dari sistem politik jika dilihat dari proses pengambilan kebijakan. Maka model ini merupakan model terbaik jika dibandingkan dengan dua model lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana ada model pluralis dan model elitis. Karena dasar pengambilan kebijakan merupakan sebuah respon dari berbagai kekuatan politik, yang dimana alternatif kebijakan menjadi lebih luas dengan berbagai aspek dan kekuatan yang ada. Selanjutnya, model rasional. Dalam model ini, kebijakan dianggap sebagai suatu pencapaian yang lebih efisien, karena model ini menekankan pembuatan kebijakan yang rasional dengan bermodalkan informasi yang relevan serta adanya keahlian yang memadai para aktor pembuat kebijakan. Kemudian kebijakan yang dibuat dengan rancangan yang baik akan menghasilkan sebuah kebijakan yang memiliki nilai lebih di dalam masyarakat. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan yang rasional seperti pada gambar, terdapat input. Nah, di mana semua data maupun sumber-sumber yang dinilai tepat dan diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan. Yang pertama, ada penilaian dan penyusunan tujuan operasional. Yang kedua, menyusun inventarisasi nilai. Ketiga, menyiapkan berbagai alternatif kebijakan. Keempat, menyiapkan serangkaian keuntungan-keuntungan terhadap biaya.
Kemudian yang kelima, terdapat menghitung akibat atau konsekuensi. Keenam, membandingkan akibat atau konsekuensi setiap alternatif dengan kriteria efisiensi dan memilih alternatif kebijakan yang mempunyai alternatif yang positif tinggi. Nah, dan outputnya adalah kebijakan yang rasional. Maka dari itu, kebijakan yang rasional mempunyai syarat bahwa pembuat kebijakan harus memperhatikan, yang pertama, ada preferensi nilai-nilai dalam masyarakat dari tekanan kecenderungan. Kemudian yang kedua, semua pilihan dan alternatif kebijakan yang tersedia. Ketiga, semua konsekuensi dari setiap kebijakan. Keempat, ada memperhitungkan rasio yang dicapai dari setiap nilai-nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan. Kelima, memilih alternatif kebijakan yang paling efisien. Sebagian orang mengatakan bahwa model ini merupakan model yang pure dan ideal mengikuti setiap tahapan perumusan kebijakan publik dengan memperhitungkan pencapaian tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model inkrementalis. Jadi model inkrementalis itu yaitu kebijakan publik dipandang sebagai kelanjutan aktivitas pemerintahan yang dilakukan dengan sepotong-sepotong. Model kebijakan ini memiliki kelebihan apabila kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang tepat sehingga tidak akan menimbulkan konflik. Akan tetapi, apabila proses kebijakan tidak sesuai atau bahkan salah, maka akan memunculkan konflik dan di masyarakat. Dan kelemahan dari model inkrementalis ini yaitu hanya dapat diambil ketika masalah yang dihadapi pembuat kebijakan publik merupakan masalah rutin dan tidak dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah krisis. Yaitu adalah penjelasan dari model inkrementalis. Model dalam analisis kebijakan publik yang terakhir ialah model institusional. Model ini menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas serta fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah. Tetapi dalam proses pembuatan kebijakan, mereka kurang membuat analisa tentang hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada dalam proses pembuatan kebijakan. Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu ataupun kelompok yang terstruktur dan dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan negara. Bisa kita lihat bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang diatur dalam undang-undang, di dalam bagan yang ditampilkan di slide, bahwa konstitusi itu meliputi 3 lembaga yang biasa kita sebut dengan trias politika. Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan kemudian lembaga yudikatif, di mana lembaga eksekutif itu terdapat turunan-turunan yang berupa menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Adapun contoh yang bisa kelompok kami ambil untuk model institusional ini ialah pembuatan undang-undang yang dimana dibahas dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka merumuskan rancangan undang-undang dan kemudian pimpinan dari DPR tersebut memberikan ataupun menyampaikan kepada presiden untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang yang lahir untuk kebijakan publik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, terdapat 6 model analisis kebijakan yang merupakan beberapa alternatif pilihan dalam menentukan kebijakan yang paling tepat yang akan diputuskan dan dilaksanakan ke depannya. Pilihan kepada salah satu model kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk menentukan arah ke depan yang lebih baik. Orientasi kebijakan publik tidak hanya menyenangkan dan memuaskan satu golongan tertentu saja, melainkan harus bersifat universal dan menyeluruh. Itulah presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Closing statement dari saya selaku moderator mengutip quotes dari Najwa Shihab. Bagi rakyat, politik bukan hanya sekadar koalisi atau oposisi saja, tetapi bagaimana suatu kebijakan publik mampu mengubah hidup sehari-hari ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.